Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tutor 6 akan mempresentasikan atau menjelaskan singkat tentang tragedi-tragedi apa aja yang terjadi saat zaman Orde Baru. Di tutor 6 ada 5 anak, yaitu saya sendiri, Intan Medina, ada Amira, ada Nabila Zada, ada Aufa Faiza, dan ada Sabina Fitri. Nah, di sini kami akan menjelaskan tragedi-tragedi itu secara singkat ya teman-teman. Berbagai aksi demonstrasi serentak dilakukan mahasiswa di sejumlah daerah di Surakarta, Bandung, dan Medan. Tak hanya di daerah, mahasiswa yang berada di kota pusat pemerintahan juga menyuarakan tuntutannya, yakni reformasi dan turunkan Soeharto sebagai Presiden Rakyat Indonesia. Pada 12 Mei 1998, aksi demonstrasi terjadi di kampus Universitas Trisakti. Namun, aksi ini justru mendapatkan perlawanan dari TNI dan polisi yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Mereka tewas tertembak peluru tajam saat menyelamatkan diri dari kampusnya. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut untuk Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini telah menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhannya lainnya yang luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendria Wansi. Mereka tewas tertimpa di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis Anggi Dewi Udawati dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada tanggal 13 Mei sampai 15 Mei tahun 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti. Hal ini pun mengakibatkan penurunan jabatan Presiden Soeharto serta pelantikan B.J. Habibie. Pada kerusakan ini, banyak toko dan perusahaan dihancurkan oleh amuk massa, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandiawan bernama Ita Martinata Haryono yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun juga diperkosa. In the capital, Jakarta, it's amounted to an uprising of the urban poor, with people suffering from the worst economic crisis in decades ransacking shops and stores. Their anger is directed at President Suharto, whose autocratic rule in Indonesia has lasted 32 years, but as our Asia correspondent Matt Fry reports, may not last much longer. May the 14th, 1998. History will remember this as the day that Jakarta, one of Asia's great cities, was sacked by its own people. The day began with fresh fires and more rioting in a capital now ruled by the mob. The rage was directed against the affluent Chinese and their shops. They took the goods and sometimes also the lives. The remains of 6 people lay amongst the ashes in this room, caught in the blaze, too afraid to leave their burning home, with the mob waiting outside. Disiksa dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis. Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulis muka toko mereka dengan tulisan milik pribumi atau pre-reformasi. Karena penyerangan hanya fokus ke orang-orang Tionghoa.
Beberapa dari mereka tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan, bukan milik pribumi. Sebagian masyarakat mengasosiasikan peristiwa ini dengan peristiwa Kristallnacht di Jerman pada tanggal 9 November 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan berpuncak pada pembunuhan massal yang sistematis atas mereka di hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintah Jerman Nazi. Tragedi berdarah Gejayan. Tragedi yang terjadi di Yogyakarta pada 8 Mei 1998 ini dilakukan oleh ratusan mahasiswa di Yogyakarta. Para mahasiswa turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut reformasi dan turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Aksi tersebut berlangsung hingga malam hari. Diwarnai bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan. Bentrok tersebut menewaskan satu orang mahasiswa bernama Moses Gatotkaca dan puluhan lainnya luka-luka. Pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, banyak sekali tragedi yang mengerikan terjadi, seperti adanya penjarahan dan juga pembakaran kios-kios yang terjadi di sudut kota Jakarta. Selain itu juga ada pemerkosaan serta pelecehan seksual yang dilakukan secara sadis terhadap perempuan Tionghoa. Terdapat salah satu anggota dari tim relawan kemanusiaan yang terbunuh 3 hari setelah dilakukannya konferensi pers. Walau pihak berwajib mengatakan bahwa kejadian tersebut hanyalah pembunuhan biasa, namun tim relawan berpendapat bahwa kejadian tersebut adalah peringatan bagi orang-orang yang berkecimpung dalam aktivitas relawan tersebut. Dari kejadian ini, negara mengalami kerugian sebesar 2,5 triliun rupiah. It is the worst rioting in Indonesia for 3 decades and escalating by the day. Much of the capital, Jakarta, a city of 11 million people, is in the grip of rioters. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998.